banget dan badangnya ditutup kan. Karena itu pick yang sangat baik untuk Udah badang. pasti. Pick 4 badang perfect banget karena combo badang dan juga Gatot Kaca ya. Itu emang bener-bener powerful, ngebuka juga untuk EOG. Bisa bergetar kan Land of Dawn Professor? Iya, ledakannya juga kita tahu sendiri area Iya luas sih ya. luas banget. Luas area. jangkauannya. Tapi terkadang nggak terlalu luas Heeh. kalau misalnya nggak terlalu pas on point. Tapi tercium juga nih untuk bagaimana Hilda ini ya. Karena balik lagi Hildanya akan sangat merepotkan kalau ada di sisi SRG OG, makanya di-deny. Ya, tercium mungkin kita tadi sempat ada di SRG ya. Iya, kita Tapi pikirnya- aku nggak ngecium sih akan di take over ya aku sama juga Phoebe. aku juga nggak kayak berpikir kalau misalkan itu bakal di-deny. Tapi ternyata ya mereka mempertimbangkan, oke, ini Hayabusa bakal kerepotan ketemu sama Hilda. Devin ngecium nggak Dengan kalau tempat. Hilda aja bakal diambil? Enggak kan? Enggak sih. Belum ya? Iya, karena kan ekspektasinya tadi memang Gatotnya akan ada di area room ya. Ya. Untuk aku, kalau dari aku gitu. Dan sekarang dengan munculnya Hilda ya akan lumayan mengganggu. Tapi Glue ini Oh, wah. juga aku Gue suka banget sih. Glue ini rame banget memang kalau di daerah Middle East. Ini kita masuknya Middle East kan? Iya, ya Iya, Middle iya. East. dulu rame. Ya Glue rame banget sih di sini. Bruno mungkin karena bawa Purify. Aku merasa pokoknya Goldland yang bawa Purify, Iritel mungkin akan jadi bagus, tapi perlu mempertimbangkan early-nya juga karena lawannya adalah Harith. Jadi ada beberapa dilematik yang mungkin terjadi ya. Cloud sekalipun menurutku bagus karena ngebuka potensi untuk split push. Cloud split push atau Cloud dive in oke, tapi kayak Bruno oke banget gak sih? Pokoknya Purify lah pokoknya. Karena Bruno nih, ya Bruno oke banget. Kenapa? Dia bisa head to head sama Harith. Secara head to head, secara match up ya. Ini bakal cukup diuntungkan juga. Dan ini adalah game yang ketiga dengan posisi satu sama. Lagi-lagi Nevin pengen nanya untuk prediksi dari Profesor KB. Kalau draft ya, Iya. aku lebih suka SRGOG karena Kalea. Oke, kalau dari Ranger Mas? Kalau draft, gue kebalik. Gue lebih suka Virtus Pro. Oke, satu sama juga untuk pendapat dari para analis. Dan sekarang waktunya kita juga akan mendengar pendapat dari para caster sekaligus menyaksikan game yang ketiga bersama Papulun dan juga Aul. Terima kasih Nevin, terima kasih KB dan juga Ranger Mas. Coba Papulung draftnya lebih kemana? Virtus Pro, Wah, aku kayak Sarji. VP aku. Aku SRJ sih. Oke, kalau begitu kita lihat ya siapa yang akan memenangkan pertempuran nih. 1 poin terakhir loh. Benar, ini akan menjadi satu penentuan juga siapa yang akan mendapatkan kemenangannya di series ini. Dengan ini lumayan nih, akhirnya kita ngeliat Farsha dilepasin lagi. Cuman kayak ngelihat ada Glue, Harith juga, Hayabusa mau target ke siapa. Karena kalau kita berkaca dengan adanya game yang kedua, tadi Hayabusa ketemu Kalea agak sedikit kelimpungan juga kan. Ya. Agak sedikit sulit. Dan kita akan melihat gimana nantinya Andori memaksimalkan targeting dari dirinya. Oke, sementara sekarang Sekis dengan Lancelotnya udah selesai untuk mengamankan purple buff. Di bawah Bruno dan juga Harith nih seru sih ntar. Seru ya. Secara range-nya kan memang jauh ya dimenangin sama Bruno juga. Cuman Wop, Pluto. Oke, Pluto kehilangan coba SP dalam tubuhnya dan Kram harus balik lagi. Bahkan even dari Revitalize-nya sudah ke-trigger juga nih ya. Super Egorka yang memang sedang coba untuk memberikan tekanan terhadap Innocent. Karena kalau kita ngelihat dari setelan emblemnya dia punya Master Assassin. Dia harus main galak banget di landingnya. Widih, Innocent berhasil tadi mendapatkan Pencurian lumayan ya. lah, iya. Ada Gold Crab juga yang bisa di secure Scavenger Crab di area bottom lane. Tapi ya balik lagi Fatal Master Assassin yang harusnya ngebuat dari Super Egorka ini jauh lebih bisa bermain agresif. Oke, Blackcard akan melakukan pergerakan yang signifikan? Enggak, kayaknya mau sekalian ngejagain juga dari Hayabusanya tuh ya. Ya ini keduanya sambil ngeliat piala EWC itu tadi di bawah. Kelihatan nggak tadi? Lagi landing. Wah ini nih motivasi kita nih. Ada piala nih di bawah. Iya dong. Ya itu di bawah tadi ada. Oke, tapi sesaat lagi juga kita akan, nah kan kelihatan tuh sebelah kanan dikit. Turtle nih yang bakal menjadi kontes harusnya secara setup. Ini sama-sama kuat juga, ada Gatot Kaca, ada Glue juga nih. Tapi apakah mampu Glue-nya nanti akan bisa memegang ke arah Andoryu? Oke, sementara sekarang pertempuran yang akan terjadikah? Karena Pluto masih level 3 dan udah diberikan gangguan yang begitu mengerikan. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sekis. Dan Badcard tertinggal sendirian. Badcard masih berhasil untuk bisa pergi. Yap, itu dia. Satu pegangan yang dilakukan oleh Kram bukan cuma nyari ke jungle aja. Kita patahin setupnya. Sehingga akhirnya mendapatkan 1 poin kill, dapetin Turtle dan Pluto. Apakah menjadi korban? Oke, dan dibanting, itu dia Pluto. Selesaikah? Dan Pluto masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama. Sementara sekarang Badcard masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Sekis.
Ada flicker dikeluarkan oleh Bomber dan berhasil mendapatkan Karasekis. Ini pertukaran yang oke lah bisa dilakukan sama Virtus Pro ya. Even dari Bobbernya juga harus mengeluarkan 1 buah flicker untuk ngejar poin kill. Tapi lagi-lagi nih Andorio belum kelihatan untuk bisa mendapatkan targeting yang optimal. Bahkan kontes juga agak sedikit sulit. Buset deh dilompatin, oke. Ini yang aku khawatirkan tadi di draft sih. Oke, Kalea yang emang juga di deny pick sama SRG. Ini dapetin sepaket-paketnya sama Farsha. Iya. Enak banget follow up-nya. Karena kalau misalkan asumsinya ya, trade-nya antara Farsha dan Zetian. Ini Zetian gak akan bisa menjadi follow up yang pasti untuk adanya Tsunami Slam yang nantinya bisa di pop up sama Yums. Karena berbeda tipikal juga kan antara Z. Oke, akan terjadi apa dan Super Egorka berhasil mundur. Mundur kabur. Dan ngelihat dari 2 menit pertama di mana harusnya dari Super Egorka bisa memberikan pressure terhadap Innocent, ini udah mulai dibalaskan keadaan. Bahkan Innocentnya juga nggak segen-segen nih ngeluarin Zaman Force untuk bisa menangin matchup laningnya. Karena kan tadi juga ada sharing EXP dari Turtle-nya. Dan udah ada bala bantuan dari Pluto yang udah bergerak ke arah bawah juga. Sementara Yums ini udah nguasain banget dari segi vision dan juga river. Sehingga pergerakan Adoryu ini akan bisa didetect. Oke, akan seperti apa dan dilompatin Federal Strike yang dikeluarkan. Untungnya tidak ada yang berhasil. What? Aksi balasan dilakukan oleh Pluto, tapi beresiko juga menghilangkan 1 nyawa yang dia miliki. Andorio mulai maju ke area terdepan dan tertinggallah sudah Stormy Shadow Kill dikeluarkan pula. Bisakah Stormy? Langsung saya Stormy lejap seketika, tapi untungnya Sekis Adil Kuda untuk bisa membalas keadaan. Yap, satu-satunya target yang bisa dilakukan sama Andorio adalah Stormy. Memang akhirnya dapat, tapi 1 backupan yang dilakukan oleh Sekis bagus banget. Akhirnya Andorionya hilang tanpa adanya pemegang Retribution. Harusnya Turtle pun jatuh kembali ke tangan Sekis. Turtle kedua untuk SRG OG. Super Egorka tertinggal level untuk saat ini. Dan Kram cukup leluasa di lini paling depan karena nggak ada yang terlalu bisa ngeberikan poke damage terhadap Kram itu sendiri. Apalagi ada, ini udah nempel sama Yums, kan ada heal-nya juga kan. Semakin tebel, semakin kuat dia di depan. Oke, dan Stormy aduh sepatunya penet lagi. Sakit itu pala, vertigo udah fix. Fix. Iya. Nggak pakai formula ya teman-teman? Enggak dong. Oh, ya. Batuk aja ya. Tapi untuk di arah bottom lane nih, again ya, kalau ngintip lagi-lagi Innocentnya yang udah menangin level juga, ini akhirnya ngebuat dari Virtus Pro harus lumayan concern terhadap goal laner mereka. Tapi Andorio Oke, hidupnya sangat sulit. Begitu banyak beban kehidupan tadi ul. Makanya aku kayak bertanya gitu untuk ngelepasin Kalea Farsha dalam 1 paket gitu loh, agak sedikit berbahaya juga. Dan Virtus Pro mereka dalam keadaan yang berbalik lagi nih. Game kedua mereka dominasi total dan sekarang Wait. Avatar Guardian-nya connect tadi, oke. Kesempatan Innocent bisa bertahan, tapi untungnya masih ada 1 tidak strike. Dan sekarang Innocent-nya pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Stormy masih ada Federal Strike tapi masih ditahan loh. masih ditahan banget ya. Innocent masih punya flicker juga. 1v1 di top lane, bedanya 2 level. Ya. Dari kedua belah jungler yang bahkan kalau dikatakan 1v1 aja ini chance menangnya Lancelot lumayan lebih gede. Karena dia bisa ngedodge kan dari shadow kill-nya dengan Thanos-nya. Apalagi sekarang bedanya 2 level. Iya. Semakin sulit lagi keadaan dari Virtus Pro saat ini. Harapan bangsa kan bisa di Super Egorka nih. Cuman Super Egorka juga Lagi struggle juga dia. Iya. Apalagi kan ngebuat dari Plutonya agak sedikit jadi ke distract nih. Dia mau coba untuk kuasain river atau mau coba mirror pergerakan dari Yums-nya. Atau dia mau backup si Super Egorka, dan yang dipilih sama Virtus Pro adalah ya udah kita backup dulu Super Egorkanya agar menjadi harapan tadi seperti yang Pak Pulung bilang. Karena so far ya memang kena tekanan walaupun belum ada point dead sih. Oke, ini dia akan seperti apa lagi nih. Bad Cut mencari di mana saja player yang ada. Tidak strike tadi sudah terlihat. Namun sekarang Yums belum ada yang dibanting. Avatar Guardian connect karena beberapa player akan kali ini menjadi sebuah keuntungan. Stormy-nya berhasil langsung diamankan walaupun sekarang Plutonya belum langsung lejap. Tapi Super Egorka free hit di bagian belakang, siap untuk bisa mengatakan damage-nya, dan Bad Cut berusaha untuk bisa menukarkan dirinya dengan 1 point kill yang sangat penting. Wow, dibayarkan dengan begitu tunainya dari Virtus Pro. Ternyata harapannya adalah ada di Pluto. Avatar of Guardian yang ngincar ke belakang. Di follow up lagi dengan Shadow Kill. Kita akan intip sedikit dari instant replaynya. Ngebuka Feeder Ice Strike. Di saat ada ancang-ancang dari Avatar of Guardian. Udah pasti ke cancel. Apalagi gak ada flicker yang sempat juga dikeluarkan tadi dari Stormy. Innocent-nya dikejar-kejar sama Hilda. Dan akhirnya Turtle juga tidak menjadi sempurna untuk SRG OG.
perlahan-lahan Virtus Pro sudah mulai mengejar ketertinggalan mereka. Iya loh, mendadak ul. Ini berarti kuncinya ada di Pluto. Pluto yang harus bisa jump ke arah backline. Karena secara nggak langsung kan juga Innocent ini hero melee kan, Ya. yang bergeraknya di situ-situ aja. Jadi targeting dengan area of effect yang besar dari Pluto itu akan menjadi sebuah kuncian untuk Virtus Pro. Dan Super Gorka juga tadi free hit banget ya. Apabila nanti mereka untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi, lalu Super Gorka juga untuk free banget juga dia dari bisa mengatakan damage, wah. Dan untuk kemungkinan gitu loh. Wah tadi di lorong-lorong itu enak banget kena semua. Bener, wah ini Sky Piercers ya ternyata Andoryu ya. Dia pengen menjadi eksekutor dulu nih di early gamenya juga, sembari menunggu Super Gorka bisa dapetin. Tapi Wow, Kram, oke. Dan Kram, coba lihat Kram yang tadi begitu tebal sekarang udah cepet banget abisnya. ada titik balik yang akhirnya bisa dipegang sama Virtus sih sekarang. Dengan Kram aja udah bisa dimakan poin dead pertama untuk Kram. Sementara Sekis akan mencari lagi gimana caranya dia farming. Oke, Plutonya mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah dari Sekis dan itu dia. Ada satu shadow kill yang tadi terbagi damage-nya. Terbagi 4 ya, dengan area yang juga terlalu luas sehingga nggak maksimal untuk Andoryu dapetin poin kill. Tapi best yang bisa dilakukan adalah pencurian menuju ke arah satu buah purple buff. Yap, dan Sekis gagal tadi mendapatkan purple buff-nya. Berarti ada sedikit bahan bakar yang mungkin terhambat yang dimiliki oleh Sekis. Dan Lord sekarang sudah muncul. Keadaan sudah mulai bisa disamakan oleh Virtus Pro, bahkan ini udah mulai bisa dikuasain perlahan-lahan nih sama Virtus Pro-nya. Sementara udah kelihatan juga Sekisnya show di arah top. Akankah Lordnya dikomit? Karena Pluto akan menjadi garda terdepan. Yap, itu dia Federal Strike langsung dikeluarkan. Ada Stormy yang sekarang posisinya sudah terlihat. Ada Yuns di tempat yang berbeda. Federal Strike-nya mencoba untuk bisa membanting ke arah satu player dan berhasil mendapatkan ke arah bomber. Pertempuran terjadi, Zaman Force dikeluarkan. Nandoryu berusaha untuk bisa mendekat. Patron Guardian dia tadi connect ke arah satu player, tapi ternyata malah membuat mereka kehilangan satu persatu di total. Dua player dari Virtus Pro, 3 sekarang tanpa adanya pertukaran. Super Gorka down dan satu player terakhir Andoryu akan wipe out dan ini dia Andoryu menjadi orang terakhir yang dilenyapkan. Terwipe out sudah. Apa yang coba untuk direnggut oleh Virtus Pro kembali diambil oleh SRG OG untuk saat ini. Wipe out diciptakan. Dan sebenarnya tadi Feather Eye Strike dibuka dan juga ada Fury of the Phoenix. Itu kan nge-cancel kan untuk Feather Eye Strike. Tapi tadi positioningnya agak sedikit ke spot. Sehingga akhirnya menjadi korban pertama tim fight yang tidak terelakkan. Akhirnya ngebuat dari Virtus Pro mereka terabsen satu persatu. Satu persatu di absen. Iya, mereka masuk satu, Sekisnya juga nggak ada yang benar-benar bisa stop. Agak sedikit kepecah. Dan damage dari Super Gorka, walaupun memang kita tahu dia punya critical damage dengan ada Huskclaw Berserkers, tapi itu belum cukup ternyata untuk bisa memberikan damage yang maksimal. Jadinya akhirnya terwipe out. Lord berhasil didapatkan oleh SRG dan kembali untuk bisa memegang gold lead-nya saat ini. Dan di atas sekarang coba lihat tuh Kramnya sendiri santai. Ada Doryu yang mencoba untuk bisa mendekat dan juga mengatakan damage-nya, tapi Kram membalikan karena ada Sekis sakit dalam Federal Strike. Wow, Phantom Execution. Wow, itu dia Puncture Phantom Execution yang benar-benar mengeksekusi Andoryu. Yap, dan ini dia Patron Guardian dikeluarkan. Connect tadi ke Innocent. Dan mereka harusnya mundur kembali kah? Karena masih ada Super Gorka yang siap untuk bisa menghantarkan DPS yang dia milikin. Tonros kembali, Sekis mundur kembali. Oke. Ada Lord yang memang masih bisa sedikit ditahan. Tapi masalahnya sekarang dari Virtus Pro mereka dalam tekanan yang cukup besar. Tidak akan diberikan nafas lagi nih. Pemain-pemain dari SRG mereka sudah ada di depan. 4 player gas terus pokoknya Oke, Pluto menjadi orang terwak. Sakit banget. Sakit banget. Phantom Execution bahkan sekarang coba lihat dibanting lagi ke arah belakang. Menjadi sebuah kerugian. Dan Super Gorka mencoba untuk bisa maju dan juga mengatakan damage-nya. Tapi itu sekarang mereka dipaksa untuk mundur kembali. Tapi Sekis, Tondrosnya masih bisa berkelak. Satu terakhir. Ada Andoryu yang berusaha untuk bisa mendekat. Tapi Stormy tadi langsung pasang badan. Dan Andoryu yang berusaha mendekat kembali. Ini dia Fury of the Phoenix tadi sudah terlihat. Dan Sekis tahu ada Fury of the Phoenix. Waduh, Flicker! what? Flicker! Stormy! Wow! Wow, Super Gorka yang harus merenggang nyawa. Tapi itu juga tadi benar-benar SRG kayaknya setelah terdominasi di game kedua Ngamuk mereka marah. Mereka marah. Mereka acak-acak stage kita. Enggak mas, Oh, enggak ya? Enggak diacak-acak, jangan dong. Mereka acak-acak Land of Down, itu yang benar. Oke, tapi Federal Strike di sini terlihat ya bagaimana impact-nya teman-teman dari tadi. Defensive ayo, offensive gas juga.
Oke, dan Virtus Pro agak sedikit harus lebih bersabar nih ya. Karena ini susah juga untuk bisa menghentikan laju dari Sekis. Bukan sekedar lincah, tapi damage-nya juga besar. Apalagi dengan adanya killing spree yang dibawakan, Stormy-nya juga bahkan gak segan-segan tadi buka flicker untuk dapetin nyawa dari Super Egorka. Dengan durasi cooldown yang cepat untuk Feather Ice Strike, ini bakal menjadi sebuah PR besar buat Virtus Pro sih. Mereka bahkan kalau misalkan lagi posisi defense dengan hancurnya sekarang base turret di area tengah, ini juga nggak terbilang aman-aman banget. Oke, satu buah orange buff yang aku pikir bakal didelegasikan menuju ke arah dari Super Egorka ya, tapi ternyata ada di Andoryu tetap ya. Yap, tetap dia. Belum waktunya. Masih Oke. agak sedikit ketahan soalnya. Nih Pluto, nih VP berani gak dia nih ya? Tahu-tahu lompat ntar di karya dari Lordnya karena Tapi- Badcode. Cacing naga sih ini. Iya. Cing naga-naga nih. Oh, Sekis. Ada riset terhadap Lord tersebut. Dan mereka berusaha untuk bisa melakukan sebuah tim fight di tempat yang berbeda. Dan Super Egorka down menjadi keuntungan. Dua player mendadak hilang dari Virtus Pro. Dan sekarang Sekisnya berusaha untuk bisa mengejar karya terdepan. Dan dipanting sudah. Hilangkah kesempatan untuk mereka memenangkan di match yang pertama ini? Andoryu berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Sekis dan juga Kram yang mengejar. Tapi sepertinya mereka akan cuekin karena wave minion akan dibawa pawai bersama. Ini ditempelin sih. Andoryu nggak bakal dikasih pulang karena SRG OG straight push di tengah. Ya, Badcutnya berusaha semaksimal mungkin dan tidak bisa selesai sudah match kali ini. 2-1 menutup match yang ketiga, sang Jawara berhasil untuk bisa membalaskan keadaan dengan draft yang begitu baik Yap. dan dimaksimalkan dengan begitu luar biasa.